Jadi istilahnya itu tidak pernah bosan saya ucapin, saya itu masih belajar. Intinya saya terus belajar, akan terus belajar supaya lebih ke depannya tuh lebih bagus lagi. Tidak semerta-merta wah ini bagus sekali buatan gini-gini, enggak teman-teman ya. Jadi saya terus belajar, terus benerin apa yang kurang dari yang terdahulu. Jadi saya coba maksimalin lah istilahnya. Dengan seiring masukan dari teman-teman, komen dari teman-teman itu saya simak terus. Jadi saya coba. Assalamualaikum sobat-sobatku semua dimanapun berada, terutama untuk sobat modifikasi. Mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang melimpah, kesabaran menghadapi semua ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Oke bro, ini motor keempat bro ya. Kok malah ceramah saya bro. Ini motor keempat Shogun R yang tempo hari pernah dibongkar. Ini sekarang sudah seperti ini posisinya. Kalau untuk model-modelnya hampir sama ya teman-teman semua, cuma bedanya itu kayak di filter udara seperti ini beda Shogun. Jadi beda motor, beda bentuknya, itu aja sih. Untuk fungsi dan kegunaannya sendiri juga berbeda-beda. Ada yang tujuannya untuk cuma jalan-jalan, ada yang tujuannya untuk cari uang, buat ngecek, buat ke kebun, buat apa. Terus kondel potnya juga ya beda-beda teman-teman ya. Ini begini kondel potnya sama, hampir mayoritas sih kebanyakan minta lewat atas, cuma ada juga kadang yang lewat bawah, tapi ini minta lewat atas. Kalau Shogun seperti ini ya teman-teman bentuknya. Kalau Shogun R dijadikan taksi gabah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia bentuk awal-awalnya seperti ini. Ini adalah motor keempat ya teman-teman ya. Tuh, Shogun R. Oke teman-teman, ini kita mau bahas sedikit soal dudukan subbreaker ya teman-teman ya. Ini dudukan subbreaker yang kemarin saya bahas. Ini posisinya bekas subbreakernya dia sendiri yang saya buka, saya pindahin ke sini. Ini biasanya kita bikin 2 lubang. Untuk yang sekarang kita bikin 2 lubang, jadi beliau bisa suka-suka mau pindahin, mau ceper, mau tinggi, mau pendek bisa. Jadi nanti terserah si beliaunya, tahu mau ditinggiin, mau dipendekin bisa. Jadi kita ikutin aja trennya sekarang seperti itu. Jadi ceritanya ini bisa diceper gitu motornya. Kalau untuk ini sendiri, ini untuk stand rem, ini untuk stand rem belakang, karena rem belakangnya kita pakai tali matic. Itu kita sudah bikinkan tempatnya masuk selang ke sana, karena kalau nggak ada itu nanti takutnya kena kondel pot, panas kondel pot. Terus untuk pijakan kakinya kita bikin seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita pakai strip tebal, ini strip 1,3 mili. Takutnya kalau berdiri nanti bengkok ini. Jadi ini kita kasih perkuat lagi. Jadi kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Jadi ini kita buat pertebal lagi, karena ternyata di sini biasanya orang berdiri, jadi biasa di sini bengkok. Makanya ini kita bikin yang lebih tebal. Untuk ini teman-teman ya, ini mungkin ada pertanyaan, sebagian masih ada yang belum silau, sebagian ada yang masih belum paham untuk ini. Jadi ini seperti ini teman-teman ya. Ini dandangannya, ini dandangan apa kalau dibilang, ini bentuk tempat gabahnya ini kita buat rapat dengan besi induknya. Tujuannya kalau untuk tukang ojek sendiri, tujuannya
Ini juga masukan dari teman-teman ngojek ya teman-teman ya. Ini tujuannya supaya apabila di saat mau naikkan gabah itu pendek, ininya pendek. Jadi nggak tinggi sekali naiknya. Jadi ini kita dapat masukan dari teman-teman ngojek. Terus yang kedua, untuk mesin sendiri kita buat tinggi. Jadi posisinya ini dibuat kayak semakin menyempit seperti ini ya teman-teman ya. Jadi mesinnya tetap tinggi dari permukaan tanah. Jadi ininya tetap pendek seperti ini contoh kan. Ini 1 jengkal ini. 1 jengkal ini masih sekitar 2 jengkalan, ini masih tinggi mesinnya. Jadi posisinya ini tetap pendek. Jadi kalau ininya mesin naik, ininya naik kan otomatis naik gabahnya kan susah. Jadi ini kita upayakan, kita maksimalkan sampai sependek mungkin atasnya tapi setinggi mungkin mesinnya, seperti itu. Terus yang kedua, kenapa kita bikinkan ini pembatas ini di sini? Ini tangkinya kita angkat naik, mungkin kapasitas tangkinya agak lebih kecil. Kalau mungkin biasanya bisa 6 liter, ini cuma 4 liter dimuatkan atau 3,5 liter. Itu karena kita angkat ini tangkinya setinggi ini, itu kita ukur dari permukaan tanah supaya dia lebih tinggi dibandingkan karburator sendiri ya teman-teman ya. Ini jadi kalau dilihat dari samping seperti ini di sudut dataran rata ini teman-teman ya. Ini tangki di sini, jadi karburatornya ada di sini, kelihatan ini ya. Tuh tujuannya sendiri, ini kita bertujuan sendiri supaya ini bensin yang ada di dalam sini itu bisa terkuras habis, masuk semua ke dalam karburator. Itu pun kita sudah melalui berapa proses apa segala macam. Jadi istilahnya itu tidak pernah bosan saya ucapin, saya itu masih belajar. Intinya saya terus belajar, akan terus belajar supaya lebih ke depannya itu lebih bagus lagi. Tidak semerta-merta wah ini bagus sekali buatan gini-gini, enggak teman-teman ya. Jadi saya terus belajar, terus benerin apa yang kurang dari yang terdahulu. Jadi saya coba maksimalin lah istilahnya. Dengan seiring masukan dari teman-teman, komen dari teman-teman itu saya simak terus. Jadi saya coba saya coba aplikasikan di motor itu sendiri ya. Jadi kalau untuk seperti ini, siapa tahu ada temen yang tanya, ini apa nggak panas mesinnya kalau dipasang gini? Ini bisa bongkar pasang ini teman-teman ya. Ini bisa dicopot-copot ini biar nggak dipakai juga nggak apa-apa kalau musim kemarau. Coba kalau musim hujan sendiri kan, ya mungkin teman-teman tahu sendiri kalau spakbornya cuma di sini, jelas otomatis ini lumpurnya bisa sampai masuk ke dalam sini, kan gitu. Jadi kalau untuk ini sih bebas ya, ini bisa bongkar pasang ini nggak dipasang permanen, ini bisa dibongkar pasang. Apalagi ya teman-teman ya yang mau dibahas lagi, mungkin soal tempat duduk ya samalah kurang lebih seperti itu. Kalau untuk tempat duduk kan sudah saya ceritakan, bisa untuk boncengan ya. Kalau ini cuma untuk penampilan aja sini teman-teman ya, untuk menunjang penampilan aja supaya di sini tuh kenapa kita bikinkan begini, supaya di sini tuh tidak terlihat kosong, tidak terlihat tulang-tulangnya di sini, jadi supaya terlihat padat aja. Kalau untuk ini sendiri, ininya teman-teman ya, atasnya ini biasanya kan ada tutup minta bongkar pasang, tapi biasanya juga ada yang tidak minta dikasih tutup. Jadi ininya bebas, ini mau dibikinkan tutup atau tidak, seperti itu ya ininya ya. Ada yang diminta dikasih tutupnya sini mas pakai plat, tapi sistemnya dia bongkar pasang. Tapi ada juga yang bilang nggak usah dikasih supaya kelihatan lebih maco gimana gini-gini. Itu sih bebas ya teman-teman ya. Oke, ini adalah tadi saya sudah bahas ya teman-teman, ini motor keempat dari ke-11. Jadi kita mau lanjut lagi motor kelima. Ini mungkin insya Allah kalau nggak ada halangan, mungkin ini kita mau satu kali nanti kita mau angkat 2. Jadi mudah-mudahan secepatnya selesai. Ini kita mau proyek lagi yang sana, karena ini sudah mau selesai juga. Jadi kita mau lanjut yang di sana. Mudah-mudahan nggak ada halangan, bisa cepat selesai. Oke, mungkin teman-teman ya segitu dulu. Ini untuk keempat motor ini beda-beda mesin ya. Ada Peace Air, VR JRD, motor Cina mungkin ya, begitu. Supra X sama Shogun R. Nanti kita berlanjut ke Supra Fit di sana. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk infonya. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat.
Ya kalau ada salah mohon dikritik lah, karena kita semua di sini masih tahap belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.